Koneksinya bos, kita tunggu koneksinya Bu Asri. Waduh, teman-teman di grup sudah ini. Bluetooth mode. Oke, kenapa koneksi lo? Ini bisa. Oh, mati-mati benar. Oh. Coba tadi yang siapa yang invite? coba dia suruh invite, coba. Send request deh ke dia. Enggak. Send request. Coba lagi deh. Nah, kalau dia live ada ya. Nah. Tunggu nih. Buas, Pur, komen coba Pur. Tes connection Puri, Bu Puri. Tes connection Bu Puri. Pur. Komen Pur, text connection untuk Bu Puri. Tes. Nah, Bu Puri. Bentar. Nah. Nah, jadi koneksi siapa tadi yang kurang on? Tuh kan hilang lagi Jul, suara lo Jul, ya Allah. Udah clear? Udah kali. Nah. Semoga. Sampai deh. Udah clear. Aduh, kayaknya belum ada sudah ada gangguan. Makanya curiga. Banyak juga yang pengen nonton, tapi ada juga mungkin yang ini yang nggak suka kita nonton. Kita live bareng. Aduh. Puri, lu Ijul pecah. Biarin yang pecah, apalagi gue pecah, Pur. Gitu, biarin aja. Tunggu, Pur. Makanya mesti dicek dulu koneksinya, Pur. Oke, kita buka ya, As. Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di acara Enkotek. Saya sendiri lagi coba sendiri nih, karena pengen tahu, karena Bu As ini cukup spesial. Ini salah satu wish saya pengen live, pengen ngobrol bareng di satu mic dengan mantan sebetulnya bukan mantan sih, pengennya dulu bisa siaran bareng, pengen siaran bareng banget sama Bu As ini, tapi ya sampai sekarang nggak nyampean. Akhirnya dia sudah jadi ex penyiar di salah satu perusahaan namanya laundry kiloan 5 menit bahasa Indonesianya. Bukan laundry kiloan, laundry 5 menit selesai gitu. Iya kan? Tapi gue juga nggak tahu tuh. Gue sumpah waktu gue dengerin itu gue juga baru denger. Gue nggak kepikiran satu radionya yang emang waktu itu kan nggak begitu ngetop lah ya, tapi karena namanya temen akhirnya mesti gue dengerin gitu loh, walaupun temen ya 5 menit 10 menit ya menghargai temen aja. Begitu kesananya ya udah lo siaran sendiri lah gitu aja sih. Gitu. Gimana keadaan rumah, aman terkait corona di rumah, keluarga, terus kantor gimana?
Ya di rumah mah kekepan aja, males juga keluar-keluar kan kalau nggak penting ya. Setiap pulang nyampe rumah mesti mandi, keramas, aduh Oh. ritualnya banyak banget. Ya Tapi kan? kalau lu tadi kalau lu bilang sorry lu kapan gitu kan nggak sampai kayak sekarang tuh kan Apa tuh? terkait corona. Jadi presentasi kehamilan meningkat terkait corona. Itu kekepan yang itu apa yang mana tuh? Itu sampai dibahas di TV. Itu ada dan itu fakta Itu loh. di Jawa Itu Barat, fakta. Sukabumi kalau nggak salah ya Oh nggak? gitu ya? Iya. Kalau nggak salah iya. Tadi gue lihat di TV di Dep. Ya emang di Jawa Barat sih. Jawa Barat yang sampai Mungkin udaranya ditawain juga itu mendukung kan. gitu ya. Iya, 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 iya. Itu juga mendukung ya. Betul. Ya, so far mudah-mudahan sehat selalu lah anak, istri dan suami lah. Mudah-mudahan. Sama lah, Oke, keluarga lo oke, juga oke, Jo. oke. Amin. Sorry kalau misalnya ada backsound, kebetulan backsoundnya udah mulai teler nih. Tadi sih backsoundnya agak jingkrak, tapi itu teler nih udah deh. Teler. Udah. Beteler. Tadi si siapa istri juga maunya mau join, tapi terkait backsoundnya nggak bisa diem ya udah. Tapi sekarang dia udah teler. Oke Sri, ngomong-ngomong, gue juga pengen cerita nih. Gue pengen dengar lu cerita lu. Kenapa sih waktu itu lo tertarik menjadi penyiar? Kenapa tuh? Itu kan lu tahu zaman kita SMP, SMA itu. Kenapa? Profesi yang paling hits itu adalah penyiar radio. Jangan sedih Oh, gitu? loh. Iya. Coba lo zaman dulu dengerinnya apa radio? Ada sih. Gue rasanya yang paling gue suka waktu itu yang depannya H sama R sama C. Nggak boleh sebut radionya. Hah? Nggak boleh sebut radionya. Hard sama Cosmopolitan. Karena bagi gue waktu itu hard rock dengan penyiar-penyiarnya cukup oke. Tapi kalau Prambors gue nggak begitu suka karena memang dulu waktu kita kuliah lah. Gue lebih banyak pas kuliah. Oh gitu. Hard rock itu lebih banyak hard rock kan segmentasinya sudah sebenarnya kayak anak kuliahan dan orang kerja dan itu cukup menarik. Cosmopolitan juga seperti itu. Tapi kalau Prambors itu lebih segmentasinya ke anak-anak SMA. Nah itu udah beda lah. Gitu sih, itu yang menarik sih. Itu waktu itu yang gue inget tuh Indy Baren itu top banget dan gue paling suka Indy Baren tuh jadi penyiar tuh gue bilang top deh Indy Baren tuh. Emang benar. Kalau cowoknya siapa ya? Gue tandemannya Indy bukan? Dulu. Oh enggak, kalau temannya Indy teman gue. Teman-teman ini temen gue baru ketemu tahun lalu dan dia teman SMP juga teman-teman ini kan banyak Indra dia Bekti SMP juga. Indra Bekti, Farhan, Erwin ya kan. Tapi kalau Farhan itu awal-awal gabung sama Indra Bekti Indra Bekti sama Indy Baren itu nggak takatif nggak nyambung sampai si Indra Bekti bilang Han sumpah deh. Gue bilang, gue siaran sama lu tuh kayaknya nggak nyambung sama sekali. Kayak gitu. Si Indy Baren sampai cerita begitu, dan itu disiarin gitu sih. Si Farhannya, oh iya gitu ya. Iya, tapi penyesuaian. Si Farhannya, suai terus, coba terus. Tapi oke, gitu kan. Yeah. Dan yang menarik, kalau dunia penyiar ini yang kemarin gue sempat bahas gue nonton YouTube, Helmi Yahya sama Rico Ceper. Nah, Rico Ceper kalau dipikir-pikir apa ya? Ngomongnya juga udah AEO gitu kan. Iya gitu kan ibaratnya gitu tuh. Terus postur tubuhnya juga nggak oke gitu kan. Tapi Rico Ceper itu sampai sekarang tuh sustainable lah ibaratnya ya. Iya. Dibandingin Coki Sutek, stabil ya. Coki lain-lain gitu kan. Jadi apa ya? Gue bilang, iya ternyata Rico Ceper itu cukup sustainable dan sementara teman-teman yang lain-lain ini udah pensiun gitu loh. Itu sih yang menarik. Jadi gue cerita nih, bukan gue yang nanya ya. Gitu. Ayo cerita dong, gimana? Kenapa jadi kan tadi lu bilang gue jadi pengen jadi penyiar gara-gara lu pengen namanya apa sih kalau pansos atau apa zaman sekarang
Atau mau gimana tuh? Gimana tuh As? Ya, muter-muter lagi nih. Koneksinya 10 menit lagi. Ya, ya left. Bentar, bentar. Bentar. Ada Agus tuh Hendar. Gue Prambos. Soalnya anak SMA. Cialah. SMA di mana, Bro? Itu. Asri live sebentar, masuk lagi. Bentar, kita undang lagi. Tunggu Asri lagi. Tunggu sambil menunggu. Lu telat dengerin radio berarti Jul. Ya kan, baru kuliah lu Kenapa? dengerin radio. Gue kan gue pindah Jakarta kelas 6 SD. Ya kan? Salah, jangan salah, Bro. Gimana? Tunggu dulu, gue dulu. Catatan si Boy di Prambos, gue udah mulai dengerin, Mas. Okay. Catatan si Boy, lu dengerin nggak catatan si Boy di Prambos? Enggak, gue nggak denger. Nah, iya. Itu zaman catatan si Boy itu gue udah dengerin di Prambos. Dan gue suka banget catatan si Boy itu. Kan sebelum catatan si Boy itu kan story-nya kan dari radio baru ke TV. Ke film. Film. Gitu. Berarti kalau lu yang telat, bukan gue yang telat. Gitu. balik lagi pengen tahu nih gue kan. Kenapa sih lu pengen jadi penyiar pada saat itu? Apa mau pansos, pengen tenar, biar dikerebutin cowok-cowok gitu kan? Gue nggak tahu. Enggak sih, nggak tahu ya. Betul? Karena memang kan pada zamannya kita SMP, SMA itu kan memang nggak tahu deh. Prambors itu kan memang radionya kaula muda ya kan. Waktu masih zaman-zaman di Borobudur, Jalan Borobudur, pindah ke Mendut segala macem. Itu yang apa ya? Dengan suaranya mereka, suara penyiar zaman dahulu itu kan apa ya? Kalau penyiar sekarang itu, lebih ke ini, pihak radionya dia mementingkan karena di segi-segi prime time mereka menyelipkan selebritis, which is kadang-kadang suara mereka tuh ada yang cempreng, ada yang apa, cuman justru di situ memang untuk zaman sekarang uniknya di situ gitu. Jadi kayak Nikta Gina ya kan di Prambors. Terus siapa namanya? Tapi Nikta Gina kan sama. Sorry As. Nikta Gina itu kan suaranya sama kayak ibaratnya uniknya kayak si Rico Ceper yang di hidung. Iya, makanya. Nah, ibaratnya kalau zaman dulu kan banyak sekali ibaratnya orang itu yang pengen jadi penyiar radio itu nggak pede karena suaranya, aduh suara gue cempreng nih. Nah, tapi zaman sekarang penyiar kayak gitu justru yang diambil yang suara khasnya. Jadi orang begitu lo ngomong udah tahu, nih suaranya dia nih, gitu. Ya kan? Ya kalau karena pengennya kenapa ya karena memang sehari-harinya gue suka dengerin radio, suka dengerin lagu, suka dengerin musik. Yang tiap weekend tuh agak-agak rajin gitu loh nge-tracing Top 40 Prambors every weekend dengan Aryono Arifin yang suaranya enak banget itu. Ya Allah, coba ya. Rajin banget gak sih gue? Itu awalnya dari situ, jadi tertarik. Oke, paham. Terus waktu lo tertarik gitu kan, kenapa lo ngeplay juga semua radio gitu? Prambos, bla 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 gitu ngeplay apa cuman apa ya coba-coba aja gitu kan, siapa tahu diterima atau enggak gitu loh. Apa ya, waktu itu gue sempat apply juga, cuman memang tidak diterima karena nggak tahu kenapa, mungkin suara gue nggak lepas kali ya, karena kan memang gue tidak belajar vokal, nggak belajar olah nafas yang suara perlut lah, suara apalah gue nggak ngerti dah tuh. Ya kan. Nah terus waktu pada saat gue break dari kerja gue ini, jadi ceritanya gue jadi penyiar itu setelah gue bekerja sekian tahun ya di secara office hour. Nah itu akhirnya gue berkesempatan ada peluang untuk jadi penyiar radio itu setelah gue melanjutkan sekolah
lanjutan di Wih, komunikasi gitu. Jadi gue nyebrang jurusan yang di Salemba itu ya? nih. Iya, Salemba ya, gue ingat. nyebrang jurusan nih Iya, demi masih iya, penasarannya iya. gue di area-area Hmm. communication gitu kan. Akhirnya gue ke Tapi situ. tapi emang ada waktunya pada waktu saat itu lo kuliah yang di Salemba itu kan Hmm. ngambil es campur itu, Hmm. ya kan? Lo ada waktunya memang. Kan gue kuliah malam cuy. Jadi pulang Lah, kerja. itu siarannya apa? Ya, siarannya apa? Pagi Siaran. kan bukan? Kalau gua- Nah, siarannya itu kan ceritanya waktu itu gue kerja sambil kuliah malam. Nah, pada saat gue Ah, mau ngambil kelulusan, itu gue nggak sanggup sambil kerja karena kerjaan gue lumayan mulai keteteran. Akhirnya gue berhenti kerja demi menyelesaikan si studi ini kan tanggung ya soalnya tinggal lulus doang. Gue pikir iya, udahlah iya, ntar kerja iya. lagi gampang. Dah, akhirnya Hmm. jadi gue siaran ini di saat gue memang tidak sedang office hour gitu sih. Jadi Oh, gue jadi free. gitu. Enggak, gua pikir lo jadi penyiar itu waktu lo kerja juga, terus ngambil kuliah itu juga, Gila. lo jadi penyiar juga. Gua Nggak bisa tanya, milih jam gila. dong. Makanya gue pikir kan gue nggak tahu makanya apakah ternyata lo berhenti dulu Ya, gitu kan kalau berhenti dulu ya oke lah paham. Terus gue nih lagi lanjut. Itu cita-cita emang dari kecil apa emang pas pengen SMA aja gitu loh? Apakah nggak tahu gue misalnya tanya Astrid, cita-cita jadi apa? Jadi penyiar gitu. Apa gimana tuh? Gue cita-cita masih Bukan kan? random. Jam Maksudnya seriously. sampai sekarang cita-cita masih random, As. Sampai sekarang yang penting keluarga udah bye deh, udah segala cita-cita. Iya. Jadi gue itu apa Iya. ya? Waktu mau kuliah Jul, kuliah kan, masih yang bingung mau milih jurusan apa kuliah nih gitu kan. Seperti biasa bokap mengajukan berbagai alternatif jurusan di kuliah. Gitu. Paham. Iya. Bokap juga nanya nih, kamu pengennya yang gimana? Gue bilang, gue tuh waktu itu apa ya, acuan gue adalah Tantowi Yahya, Bo. Gue pengen kayak Tantowi Yahya. Keren. Itu istilahnya. Tapi emang Tantowi Yahya udah pernah jadi penyiar. Setahu gue dia emang MC doang. Nah, intinya gue pengen di entertainment gitu. Jadi kalau misalnya penyiar radio itu kan istilahnya basic. Dari radio biasanya kan orang lagi ke TV, ya kan? Atau off air. Nah, merambahnya biasanya kayak gitu. Atau mungkin setelah itu bikin program, ya kan? Bisa jadi belakang layar juga bisa gitu. Gue udah mention sama bokap gue, gue minatnya ke sini, cuman biasalah ya, masih dipandang sebelah mata. Ya, tetap suruh ngitung, gitu. Dapat kredit. Nasib. Deh. Gitu. Iya, gue paham. Gitu, jadi ya terus, sudah. Tadi kan akhirnya nge-play tuh ke radio laundry itu kan. 5 menit itu ya. Terus gimana ceritanya? Lo nge-play bikin CV gitu sendiri atau emang ada orang yang masukin? Itu gue lupa deh. Cuman kayaknya ada yang menginfokan ke gue. Terus coba deh lo datang aja bawa CV, interview, tes gitu kan. Nah, cuman udah diwanti-wanti sih. Cuman ini ya bayarannya kecil tuh. Oke, ya udahlah. Toh gue jobless juga ya kan, gue coba aja gitu. Seberapa kecil kan gue juga nggak tahu. Akhirnya gue datang lah, gue di interview, dikasih tahu honornya sekian, bukan gaji ya, honornya per jam. Iya, honor. Berapa? Emang sistemnya per jam lah intinya ya. Per hour. Per jam ya. Terus per hour sih. Sempat nggak pede juga gue karena kan gue pikir acuan gue waktu itu udah zaman kuliah gue bergeser dari Prambors ke Hard Rock ya. Dari Hard Rock kan memang yang lebih dewasaan gitu kan, musik-musiknya, obrolannya. Iya. Dan gue pikir gue di situ di prime time itu kan gue melihat para penyiar-penyiar itu tuh yang obrolannya tuh
panjang gitu ya, yang tektokannya tuh bisa sekian menit sendiri, mereka ngobrol. Nah, gue juga mikir sih, bisa nggak sih gue gitu, istilahnya gue ngobrol ngalor ngidul terarah, mungkin sesuai dengan apa yang di request sama si produser atau apa gitu ya. Sepanjang itu gue juga sempat nggak pede juga Jul, tapi ternyata Oke lah, konsepnya beda. ya. Itu biasanya emang interviewnya ngapain aja ditanya kayak bahas CV lo pernah kerja di sini atau gimana sih interview waktu jadi penyiar? Interview biasa aja awal-awalnya, kehidupan gue selama ini kerja apa kemarin, terus kalau kalau honor sekian itu gimana, mau nggak, terus jam-jamnya kan jam-jam ajaib kan, yang lo harus standby on air jam 6, orang-orang masih pada tidur mungkin atau masih pada baru mau berangkat kayak gitu. Jadi jam-jam nggak lazim orang kantoran. Itu sedia apa enggak gitu. Ya udah terus habis itu dites. Dites tuh AIOEO gitu. Maksudnya tes vokal gitu? Enggak. Gue dikasih skrip. Gue masuk ke ruang studio gitu. Ruang studio kedap udara, terus gue disuruh baca skrip dengan berbagai macam skrip, ada yang berita formal, ada yang entertainment, ada yang bahasa Inggris, kayak gitu. Nah itu gue disuruh baca, gimana nih, mau baca berita, lo gimana cara bacanya, kalau entertain, fun gimana bacanya, gitu. Kayak dabar-dabar gitu ya, intinya ya. Kayak dabar-dabar gitu, jadi lo baca skrip yang ada emosinya sama nggak ada emosinya gitu kan, lo baca gitu ya. Gitu. Jadi kan ketahuan kan kita ngebawainnya bener nggak sih gitu. Iya. Terus lo pede nggak waktu itu baca skrip gitu? Pede aja, orang gue ngerti. Bukan sombong ya maksudnya. Ya gue kan waktu gue kerja sebelum gue ngelanjutin kuliah itu kan gue sempet pakai duit gue sendiri, gue bela-belain pakai duit gue sendiri. Gue les di Sarina, punyanya grupnya Hard Rock juga. Gue les gue kursus public speaking gitu. Jadi pulang kerja gue bela-belain, gue bayar sendiri. Jadi gue punya modal sertifikat dari si public speaking itu. IP Entertainment punya Indra Safera, cuy, almarhum. Kapan? Kayaknya gue nggak kehilangan momen itu. Pasti itulah. Maksudnya bukan kehilangan. Gue nggak tahu sebagai temen lo waktu itu, gue nggak tahu. Oh, mungkin karena apa ya? Karena waktu itu kegalauan gue gitu kan. Di satu sisi. Iya lah. Sian deh coba. Galau mulu. Biasa loh. Satu sisi ya kerjaan gue debat kredit ya kan di perusahaan Cina itu 3 huruf ya, communication Chinese. Terus pulang kerja gue dari situ, aduh gue masih berhasrat nih di bidang ini, speaking ini. Akhirnya gue ngeliat iklan atau apa gitu deh. Terus akhirnya ya udahlah gue daftar lah itu pakai duit gue sendiri. Udah pulang kerja setiap hari seminggu 2 kali kalau nggak salah gue waktu itu. Udah ke situ ngeles. Gitu. Demi sertifikat. Nah, demi gue dapet sertifikat. Niat gue pengen belok waktu itu. Tapi kesampean, kasihan sampai sekarang. Terus berapa lama tuh jadi sampai habis ya? 3 bulan, 6 bulan atau? Hah? Aduh. Bentar. Masih muter-muter. Berapa lama tuh As? Oke. Lanjut. Gimana? Berapa lama tuh tesnya? Jadi kursus public speaking-nya? Kenapa? Kursus public speaking-nya berapa lama? 3 bulan, 6 bulan? Mungkin sayang nih kalau seharusnya tadi pas Puri. Tadi pas seharusnya Puri seharusnya Puri nonton, dia bisa jadi ini belajar public speaking juga. Jadi asatnya tersalurkan juga. Sayangnya Puri nggak nonton lagi sekarang. Nanti kita share videonya aja deh. Dia backing, gitu. Dia backing.
Waktu itu gue lupa berapa bulan, mungkin about 3 months kali ya, karena di endingnya itu beneran waktu masih ada zamannya Hard Rock Cafe di Sarinah itu tuh mereka beneran dailynya apa sih namanya? Waktu kursusnya itu jadi ada Indi Baren juga, ada Tina Zakaria, ada siapa lagi lah, pokoknya seleb-seleb itu ya, penyiar-penyiarnya si Hard Rock itu ikut sharing gitu, Indra Safera almarhum juga ikut sharing, jadinya oh kayak begini ya kehidupan mereka gitu, kalau lagi on stage tuh kayak begini, dan ending waktu mau lulusan itu ada photoshoot di make up beneran sama mereka, terus udah gitu seragaman pakai nuansa putih, nuansa hitam gitu kan, terus udah gitu pakai pertunjukan segala, jadi ya ada yang pura-pura jadi, ada porsi lu jadi pura-pura jadi penyiar radio nih di dalam Hard Rock Cafe itu ya, sebelum mereka open, jadi si Hard Rock Cafe itu kita gunakan untuk present what we have done gitu kan. Jadi ada yang dapat porsi, dapat peran jadi apa gitu, macam-macam di situ. Jadi kan kita ada berbanyak orang kan yang ikutan ikutan kursus itu. Jadi waktu itu gue kebagiannya jadi speaking sebentar di menit keberapa gitu sebagai penyiar radio. Jadi bukan yang on stage. Memang gue back gitu. Okay. Jadi kita belajar lighting di acara off air itu gimana. Terus misalnya ada yang mungkin ada yang bagian bawain aqua lah atau apalah, teh botol barangkali untuk si MC-nya atau apa, untuk mungkin penyanyi atau guest star-nya siapa di situ. Nah, itu dipelajarin di situ semua. Jadi semuanya di Hard Rock Cafe itu dipakai, orang tua diundang. Kalau ada yang mau hadir silakan. Ya udah datang dengan tema, waktu itu gue temanya apa ya, sport, jadi pakai bajunya ala-ala sport gitu. Oke. Ada Ika nih, Ika. Halo Ika, apa kabar? Ika. Jangan minta kiriman kue loh sama Ika loh. Jangan lupa kirim kue. Kue teror. Makanya. Iya. Kue teror. Kue teror. Itu makanya main gue japri Kak, jadi nggak nggak enak sama si itu. Oh ya udah gitu. Gitu. Orang itu dia nonton juga enggak gitu kan, dia sibuk sendiri gitu kan, mana main IG itu orang, enggak lah gitu kan. Makanya gue bilang, tapi ikannya nggak pede, sok monggo gitu kan, ya udah gitu. Itu aja sih gitu. Baik lagi kan lu udah kuliah, udah kursus PR tadi kan, public speaking gitu ya. Terus dapat sertifikat apa? A, B, C gitu? Lu kira private pajak? Kagak cuy. Lu ya. Ikan nggak tahu cuy. Maksudnya A, B, C itu peringkatnya, maksudnya dapat penilaian apa? A, B, C gitu. Kan karena di situ kita semua sama. Penilaiannya apa ya, gue lupa, udah lama banget ininya, sertifikatnya juga udah lama gue lihat, masih ada sih tapi masih gue simpen loh. Cile. Seharusnya lo sebutin gitu sih, biar jadi gue juga pede wawancara mantan penyiar tapi dapat A loh, nah itu kan gue jadi pede gitu kan. Tapi kalau mantan penyiar dapat C, gue jadi nggak enak gitu kan. Itu yang ini aja. Tapi oke lah, mantap lah. Oh gitu ya. Tapi gue mantap lah. Gue baru tahu setelah sekian puluh tahun ini lu khusus public speaking juga gitu kan. Tahu gitu mungkin ya next kita bisa collaboration lah, bikin training bareng atau apa. Nah itu yang menarik sih. Depannya mudah-mudahan. Apa? Enggak. Sempat putus. Jalan masih oke, masih. Iya. Putus-putus biasa anak-anak. Kalau WA di grup, jadi kalau gue handphonenya satu nih, begitu mereka WA, iya mereka kan komennya di WA grup, jadi kan karena gue pakai WA handphonenya pakai WA, ya udah kadang-kadang mereka WA, gue langsung ada screenshot WA-nya, jadi gue putus lagi, kayak gitu. Makanya tadi gue ketik aja kalau komen di grup di ini live IG-nya aja di WA. Itu aja, notifnya di offin dulu om, ya elah. Biarin lah.
biarin lah. Notif WA Biarin semua lah, di biasanya. offin dulu. Jadi biar Baik. nggak naik turun gitu. Oke lah, tapi nggak Tapi apa-apa, udah nggak apa-apa. akhirnya gue pakai handphone Makanya, sih, nggak jadi pakai tab. oh iya, ini kebetulan Puri juga nonton. Kita mohon bilang Pur, kebetulan kalau lu emang ada kegiatan, ikutlah teman lu untuk kursus public speaking. Ya mudah-mudahan energi lu juga tersalurkan. Ya Pur ya, gitu. Pur, jangan lupa ya public speaking. Lumayan, pada di rumah lu public speaking, marahin anak-anak lu mulu kan. Mendingan lu tersalurkan di public speaking, gitu kan. Dia nggak usah Ya public gitu. speaking, ngomongnya udah nggak bisa ngerem. Nah, oh gitu ya. Gue baru Iya, tahu coba aja gitu. ngobrol sama dia, ya kan? Gitu, ngegas terus gitu ya. Oke, lanjut. Gue jadi dia lupa tuh. Jadi kita ngomongin gara-gara Puri sama Dika nih. Dua orang ini hitung. Enaknya besok kalau ada dua orang ini, mereka satu screen, kita dua screen. Jadi gue sama lu, nanti Puri sama Ika gitu kan. Kita wawancara habis. Kita wawancara habis tuh orang. Jadi jangan main Zoom aja belakang kalau dulu gitu. iya. Iya, makanya. Terus begitu lo kan udah ini ya, udah selesai tuh public speakingnya gitu kan. Terus lo nggak coba ke grupnya Hard Rock atau Cosmo dan lain-lain gitu? Gue pikir tadinya juga gitu, akan disalurkan gitu kan ya. Ke istilahnya ke lini-lininya mereka lah gitu. Entah mungkin kalau ada event gue dilibatkan di acara off air-nya atau apa ya, small thing mungkin, tapi itu experience yang berharga banget gitu kan di acara-acara seperti itu, di event seperti itu. Nah, cuman ternyata kan sama aja kayak apa ya, kayak kompetisi-kompetisi di Indonesia sekarang, entah Indonesian Idol atau The Voice itu kan mereka, tapi pada akhirnya meskipun udah juara pun tetap mereka harus berjuang sendiri gitu intinya mah. Iya. Lo nggak ketemu manajer aja ya sayangnya pada saat itu. Kalau ketemu manajer mungkin lain lagi. Tunggu nih komen dari Puri nih. Aduh udahlah, gue nggak usah public speaking lah, kita ngobrol panjang lebar. Nah itu justrunya, makanya justru lu nggak boleh nggak boleh panjang lebar, Pur. Lu mesti public speaking biar omongan lo tersalurkan dengan baik. Tuh. Gitu. Tunggu ya Pur, gue tunggu kursus public speakingnya gitu kan, panjang lebar luas kali. Nah ini Bini panjang lebar luas, rumahnya Pur emang luas gitu kan, betul. Persegi panjang, oke. Oke, lanjut. Lupakan Puri dulu, bentar, tunggu dia komen lagi, gitu kan. Lo kan akhirnya bisa jadi penyiar di Laundry 5 menit itu gimana tuh dari public speaking ke sana gitu loh. Nah itu ya, gue lupa deh. Pokoknya ada temen yang ngasih tahu gitu, lo mau nggak jadi penyiar, cuman gini bla 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 bla. Dia udah ngasih tahu yang jeleknya dulu gitu loh. Kalau nggak salah sih, kalau nggak salah ya, dia memang dari kursusan itu kali ya. Terus pokoknya dikasih ke nomor HP temennya gitu. Waktu itu zaman BBM atau apalah ya. Pokoknya dikasih tahu, udah lo kontak, ya udah gue kontak, akhirnya gue datang, interview, tes, udah nggak lama, beda 2 hari, udah gue on air prime time lagi, langsung pagi-pagi, gila. Iya, jadi mereka memang cari penyiar untuk tandem di acara pagi, prime time kan bagusnya memang berdua, atau sore juga berdua, ya kan. Nah ini dia cowok 1 gitu, perlulah 1 lagi tandem gitu. Bentar. Jadinya nongol lah gue. Oh gitu. Terus akhirnya masuklah ke radio gitu ya. Langsung prime time jam. Tapi karena waktu itu jam 6 sampai lo berapa ya waktu siaran tuh, jam 6 sampai jam 9 pagi ya. 10. Ya kan kalau nggak salah. Ya itu kan prime time, Mas. Prime time kan? Gue bilang prime time dari tadi. Lo Sri Mulat juga. Heran. Sorry. Udah dibilang prime time. Ini gara-gara Puri nih.
gara-gara Puri. Emang Puri bikin trouble emang. Distract ya. Komen. Puri sama Ika nonton tapi nggak komen. Ika cuma diem doang, nggak berani komen. Nah, kan? Iya. Halo Bem, apa kabar Bem? Halo Bem. Oke. Tommy dari tadi kita tuh ngomong-ngomong nonton juga enggak? Padahal dia udah nungguin ya. Iya. Oke, lanjut lagi. Yuk. Apa? Akhirnya siaran tuh. Lu nggak kikuk tuh dengan atribut apa? Radio gimana main-maininnya atau speaker gitu kan gede gitu kan. Itu nggak ribet loh. Operating ininya. Oh, kan waktu di public speaking, gue ada juga pelajaran tentang si operator mainin mixingnya itu diajarin sama Tina Talisa waktu itu. Diajarin. Wih, Tina Talisa cuy. Kapan dulu Trisakti kan dia kan, radio kan. Iya. Nah, Tina Zakaria, sorry. Nah, gue diajarin waktu itu kapan harus masuk lagu yang pas. Itu jadi insting musik lo tuh harus bagus gitu. Jadi kapan lo masuk ininya, kapan bridgingnya, kapan misalnya lo mau pindah ke lagu berikutnya itu motongnya gimana. Nah, itu harus tahu kapan nurunin volumenya, kita ngomong gitu kan sambil ngomong. Ntar jangan sampai bentrok sama lagu berikutnya mulai masuk lagi gitu. Itu diajarin sama mereka. Tapi kan alat-alatnya beda di antara yang diajarin dulu sama diajarin itu kan beda. Kebetulan waktu itu di radio yang 5 menit itu, di laundry 5 menit itu, alatnya nggak beda jauh. Jadi kurang lebih sama. Jadi begitu gue on air pertama, itu diajarin sama partner gue. Itu gue, ya alhamdulillah, gue langsung nangkep gitu. Jadi dia juga ngajarin gue nggak terlalu berat. Paling cuman ini aja. Waktu itu agak beratnya di penyesuaian feel aja. Kan namanya orang baru kenal kan. Gimana caranya ngomongnya supaya enak tektoknya gitu kan. Aja. Tunggu. Oke. Tadi kita bahas komen juga, kata Puri putus-putus. Yang putus-putus ya siapa Pur? Gitu. Nggak putus-putus kok, gue bilang gitu. Terus kata Ika, pinjemin kacamata biar kelihatan. Kacamata siapa ya gitu kan. Terus kata Bambi sengaja putus-putus biar penasaran. Itu kali Bam cerita lu. Itu ceritanya Bambi kali itu. Tuh kan kalau nggak putus-putus nggak greget. Kalau ngomong sama Bambi itu kan ibaratnya kita ngomong sama profesor gitu. Semua diteliti, semua bikin tesis. Semua dianalisa gitu ya. Tapi gue suka kalau Bambi itu. Bambi itu kalau jelasin cukup detail gitu kan, dan oke lah, sangat menarik Bambi memang. Gue suka berkawan sama Bambi sama sekarang karena orangnya kalau kita minta jelasin terus A B C D F G-nya paham. Jadi menarik Bambi. Iya, lo mau dibandingin belajar sama dia kan? Iya. Dibandingin Puri gitu kan, yang panjang lebar nggak ada artinya gitu kan. Oke, lanjut. Kasihan. Pur. Habis gini jitak Pur. Kan udah alat-alat tuh lu udah paham tuh ya. Masih tapi begitu siaran pun lo siaran dalam durasi berapa jam ya? Taruh 3 jam. Masih ada juga nggak awal-awal? Kan awal-awal masih partner gue yang pegang mesinnya lagi operatornya kan mesin ini. Jadi gue cuman belajar ngomong dulu di mic. Jadi gue sama dia kan ada depan. Nah jadi dia yang pegang operating itu dia. Terus gue belajar ngomong, jadi kalau misalnya ada iklan nih, ada adlibs, ada iklan yang harus kita baca, ya itu mungkin sebagian gue disuruh belajar di situ juga, gitu. Oke, paham. Puri mau kabur ya? Jangan kabur, Pur. Udah nungguin dari kemarin masa kabur? Kalau kabur pakai sepeda aja, Pur, jangan lupa.
bawa sepedanya. Oke, lah emang kayaknya kita kenapa siaran nih IG live ini kok bahasnya Puri ya sama Ika ya, sama Bambi ya, kenapa ya? Iya. Gue juga Lu heran. juga kenapa Iya, coba? iya, kenapa ya? Keburu habis ntar waktunya lo. Iya. Masih ada 30 menit lagi, santai. Oke, coba alat-alat gitu kan. Terus kan itu masih kaset ya, As, dulu ya, As? Enggak dong. Udah CD. Hmm. Gue pikir Oh, juga udah tadinya CD, bukan masih kaset. gini, jadi dia mix. Ada yang di komputer MP3 gitulah ya. Itu ada juga yang disambungin ke situ. Ada yang pakai CD juga. Jadi waktu itu CD playernya ada 3. Jadi lu harus tahu lu lagi nyetel yang di player 1, 2 atau 3. Jangan sampai lu tengah-tengah ngomong terus tahu-tahu lu salah pencet, lu ngeluarin CD yang lagi lu play. Gitu. Padahal lu pengen masukin CD berikutnya. Oh gitu ya. Iya, Ada juga ya. Oh, jadi gitu. mix gitu. Ada yang CD, ada yang memang udah di komputer, dan itu juga biasanya kalau yang di komputer itu biasanya kita siapin buat kalau misalnya habis adzan maghrib. Itu kan lagu slow, kita juga butuh istirahat, butuh sholat. Nah, itu di situ kita mainnya di situ. Cuman kalau biasanya ya kita ngikutin ini aja, ngikutin musik director. Playlistnya udah ada sebenarnya per program. Iya. Ada Tommy nih. Tommy ya, kata Puri ada Tommy nih, Rahman. Iya, jangan lupa kata Bambi GoPay-nya ditransfer. GoPay apa ya, Ben? Gue juga belum tahu, makanya gue nggak ngerti nih, Bambi. Lu ngutang apa lu? Oke. Oke. Ada nggak sempet memang kalau begitu tuh lu ya pasti kan ada kikuknya begitu lu mau coba mau lo bagi persiapan pertama tuh pas lagi siaran itu sempet kepencet gitu loh, something wrong gitu. Iya tuh pernah tuh gue kacau. Gimana? Jadi kan mic-nya ada 2, yang pegang kendali itu kan yang pegang yang si announcer 1 gitu kan. Itu dia yang handle gitu. Jadi yang pokoknya announcer 2 udah nggak bisa ngapa-ngapain aja, dia cuma mic doang aja. Jadi kalau memang yang announcer satunya jahat nih misalnya, mic gue aja dimatiin gitu. Gue nggak bisa ngomong, udah that's it. Nah kebetulan waktu itu gue yang lagi di posisi announcer 1, kepencet dong on pas lagi lagu. Harusnya kan off ya mic-nya. Jadi ngobrol apa gitu kedengeran, Bu. Langsung digedor-gedor dari kaca. Why? Mati. Kayak gitu-gitu tuh, kepencet kena siku apa gitu deh, pokoknya lagi heboh cerita. Untung lagi nggak ngomongin yang macam-macam juga. Gitu. Aduh. Oke. Berarti pernah ya doing something problem atau doing something wrong? Pasti ada. Kalau misalnya lagi siaran gitu kan awal-awal gitu gue dikritik gitu sama yang pendengar dari pusat kan, ada kantor pusatnya. Oh gitu. Ada, mereka kontrol ada KPI-nya juga ya. Hah? Dikritik. Iya, ada KPI-nya juga ya. Jadi ada noise analysis gitu ya. Evaluasi. Kurang ini, misalnya lu kebanyakan ketawa, lu kurang nyambung, nanti dikasih tahu gitu. Kenapa kebanyakan ketawa, As? Emang orang yang tandemannya lucu? Sorry, puter-puter. Ya, muter lagi. Bentar. Koneksi? Coba. Nggak apa-apa. Aslinya nih koneksinya berarti ya? Tuh kan? Puri. Sampai sempet loh. Jalan pas asli siaran terus request lagunya itu. Iya, Pur. Ini lagi nunggu asli. Koneksi putus-putus, Pur. Sorry ya, Pur. Mohon maaf. Gitu. Tapi seru juga, baru-baru tahu asli itu ngambil public speaking,
terus jadi penyiar gitu kan. Tunggu, go live again. Oke, lanjut. Bentar, tunggu pemirsa. Nggak dimaafin. Kasihan gue nggak dimaafin. Ya, Oke. diniatin itu kan berarti kan. Gitu. Iya. Tadi Puri nanya. Gue juga sempat katanya minta info jalanan pas lagi siaran. Emang ada gitu Puri? Gue Oh iya, lupa. mungkin Puri ini apa? Hah? Ngasih info jalanan ya? Iya, salah baca. Ada kan, kalau prime time sore biasanya ada tuh jalanan mana macet-macet, informasi dari pendengar kan, kita istilahnya kita infokan lagi ke pendengar yang lain gitu. Oke, gitu. Terus kalau nggak connect gitu sama penyiar gitu, penyiar satunya pernah nggak? Nggak connect. Itunya dong apa onek? Karena di sini radio ini kan konsepnya dia nggak terlalu yang kayak hard rock or Prambors yang banyak ngomongnya gitu ya. Jadi kita nggak terlalu bermasalah di situ sebenarnya. Paling bermasalahnya pada saat interview gitu aja. Kalau ada tamu gitu ya, entah artis ataukah sutradara ataukah penulis buku atau apa, nah itu di situ kadang-kadang suka misleknya di situ. Iya, kata Ika gibahin si Ijol ya. Ya paham Kak, ya udah nggak apa-apa. Ya gibahin satu aja Kak, nggak apa-apa kok. Gue tunggu cerita gibah yang satu lagi Kak Ika. Dia nggak join loh, dia nggak join Jul. Udah join Kak? Join. Makanya gue bilang sama Ika kemarin, Kak, dia nonton juga enggak gitu loh. Ya kita pakai ini aja, shadow story gitu kan. Gue bilang makanya, tapi Ika ya oke, baik lagi nih. Makanya perlu dilus-lus nih sih Kak, supaya ini shadow story-nya mau diceritain. Oke, lanjut tadi kan emang gue juga baru tahu konsep gue pikir konsep radio lo tuh sama dengan konsep Prambors hard rock yang mesti banyak ngomong. Data kan konsepnya kan nggak cuman ibaratnya cuman misalnya berdasarkan skrip lah, intinya seperti gitu kan, nggak ada apa ya, orang apa penyiarnya mesti ngomong panjang lebar atau apa, nggak kayak gitu ya? Nggak skrip juga, gue mah nggak pakai. Cuman paling gitu nggak pakai skrip, nggak pakai, ngomong biasa aja, ngobrol biasa. Paling kalau misalnya ada sponsor atau apa, kita dikasih tahu di awal. Jadi kan kita harus datang setengah jam sebelum on air. Itu di briefing sama marketing. Besok ada bintang tamu ya, jam 9 ada yang tamu mau sponsor ini bla 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 bla. Bentuknya interview 1 jam atau bentuknya cuman apalah, itu kan tergantung deal marketingnya. Jadi kita cuman di briefingnya gitu aja. Kalau misalnya ada bintang tamu atau ada yang mau sponsor kayak gitu, di jam berapanya itu kayak gitu. Nggak ada skrip. Kalau skrip paling kalau misalnya pengen ya, kalau lagi pengen sama announcer satunya paling ngomongin apa nih hari ini, paling gitu aja. Tapi kalau ngomongin today's konten gitu, maksudnya hari ini mau ngomongin apa, itu emang sudah ditentuin sama sutradaranya, apa emang lo berdua sebagai penyiar tektokan aja gitu? Tektokan aja. Oh tektokan. Tapi capek juga dong misalnya. Jadi intinya lo siaran itu kontennya dari lu, ngomongan dari lu, cuma beres gitu. Nah itu dia, gue nggak tahu ya, gue nggak tahu SOP-nya harusnya gimana, karena ini kan first time experience gue sebagai penyiar radio di situ kan. Jadi mungkin kalau radio kayak semacam yang udah gede itu mungkin gitu, mereka sudah ada konten daily-nya apa yang mau dibicarakan, mungkin ada kan. Aku gitu. Lalu ada sih, buat itu nggak ada. Jadi ya udah bebas aja mau ngomongin apa, asalkan ya ada panduannya ya, jangan nyebut merek, jangan apa bla 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 gitu Sarah gitu deh, jangan ngomongin masalah apa gitu. Terus tektokan harian
Orang kadang-kadang aja gue nyari berita, kan kadang-kadang diselipin insert ada berita entertainment, ada berita formal gitu kan, berita entah politik atau apa, ekonomi, itu semua ada. Itu aja kadang-kadang gue nyari sendiri. Gue nyari sendiri beritanya, gitu. gue di internet, gue browsing, kira-kira yang lagi hits apa, kita misalnya pokoknya 4 jam itu misalnya ada 3 entertainment, ada 3 berita formal gitu kan. Nah itu ya udah cari sendiri masing-masing. Gue cari, announcer satu lagi cari gitu. Gue cari yang mana? Gue cari yang ini gitu. Jadi berbagi split jobnya gitu aja. Bagi story gitu ya, bagi story ya. Iya. Iya, kasihan juga udah bikin konten sendiri, ngomong sendiri, kuap gitu kan, tulis berapa kali gitu kan, dibayar segitu, gitu ya. Ember. Gitu. Terus, iya kan. Banget pokoknya dah. Orang, gue sampai karena waktu itu terbatas ya komputernya itu agak-agak gimana ya, ngantri lah ibaratnya ya, sedangkan kita kan diburu waktu. Gue bawa laptop sendiri, terus gue bawa modem sendiri buat internet, coba biar cepet. Modal gue, coba gimana nggak happy tuh yang punya radio. Aduh, gila usah banget. Tapi seru juga. Terus gue baru tahu juga ada radio seperti itu. Gue pikir semua radio standar SOP-nya sama, bahwa konten yang ditentuin ada sutradaranya, konten lo hari ini ngomong begini, besok ngomong begini gitu kan, nggak boleh lepas dari cetak konten itu gitu kan. Gue pikir begitu, ternyata ada radio yang lo sebutin tadi nggak ada konten. Menarik juga sih. Tergantung. Tapi ya capek juga dong sebagai penyiar gitu ya. Iya ya, kalau misalnya mungkin kalau udah radio gede kan pasti sponsornya banyak. Jadi mereka ibaratnya apa-apa lebih mudah gitu. Kalau kita kan sengirit-ngiritnya ya, ibaratnya kan gitu. Jadi apapun diberdayakan. Itu jadi inti gara-gara inti ngirit gitu ya. Apapun diberdayakan. Iya. Gitu ya. Biar teman-teman kita nih, ada si Ika Puri ini kan seneng nih. Gue pengen tahu dong, waktu lo buka opening radio tuh gimana sih? Ya, boleh nggak? Opening lagi. Assalamualaikum. Halo, gue Asri gitu kan, gimana tuh? Selamat datang di radio Laundry Kiloan. Laundry 5 menit gitu. Gimana? Gitu nggak sih? Gitu gimana? Untuk opening closing ya, gue kasih tahu itu ada ininya, ada SOP-nya. Jadi kalau misalnya nih kita habis muterin lagu Indonesia, jadi kita kita opening harus dengan bahasa Indonesia juga, dan itu pun cara spelling membaca si frekuensinya itu pun berbeda gitu loh. Misalnya frekuensi itu nggak sih? Nggak ya? Yang lain deh ya. Ini frekuensinya 567.8. Misalnya, kalau misalnya habis lagu bahasa Indonesia sebelumnya, terus kita mau naik nih, kita mau on suara kita. Itu kita ngomongnya juga 567.8 FM. Nah, kita ngomongnya gitu. Kalau habis bahasa Inggris, lagu-lagu bahasa Inggris sebelumnya, kita ngomongnya ya udah in English juga. 7.8 FM bla 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 radio gitu. Jadi itu sih nggak standar semua radio. Cuman kalau di radio yang kemarin itu SOP-nya seperti itu. Jadi kita harus ingat-ingat tadi habis lagu apa ya, bahasa Indonesia, lagu Indonesia, lagu luar atau lagu Latin juga kadang-kadang dimasukin nama dia. Karena soalnya kayak gitu tuh ada ininya, ada SOP-nya lah. Gitu. Oh, tapi kalau di public speaking itu juga diajarin tuh. Kalau terkait hal itu, opening, habis bahasa Inggris mesti pakai, habis lagu bahasa Inggris mesti pakai bahasa Inggris gitu. Di public speaking itu diajarin dulu, enggak ya? Kalau di situ itu sebenarnya sih untuk opening closing setelah lagu itu
itu tergantung SOP masing-masing radio, kebijakan masing-masing. Jadi nggak belum tentu Prambors sama Hard Rock konsepnya sama. Sama, Beda. paham. Nggak, maksudnya ya pokoknya gitu deh. Belum tentu sama. Nah, satu itu waktu tinggal 5 menit lagi nih. Ada program yang yang paling lo senengin nggak? Apa nggak misalnya tamu yang bagi lo tuh sangat menarik dan gue hebat ya, gue bisa ngomong sama dia dan dia happy gitu loh. Sebenarnya ya waktu itu ada tamu sore-sore. Waktu itu gue tandem sama si teman gue ini. Jadi sutradara GN. Sutradara GN. Okay. Sutradara gede nih. Ya kan? Kita kan happy dong. Wow, seorang dia mau datang gitu kan, radio yang ibaratnya nggak terlalu gede gitu kan. Gitu. Wow, gitu ya. Wow, gitu. Jadi udah siap-siap nih dalam hati nih, waduh pengen nanya ini gitu kan. Tapi apa daya, tidak seperti yang diekspektasikan. Kenapa? Orangnya cool atau gimana? Atau ya biasa aja, profile aja gitu? Enggak sih, dia baik. Narasumbernya sih baik. Cuman dari segi partner aja gitu. Jadi ya gitulah bro. Tapi dari situ gue belajar jadi watak orang, karakter orang. Tapi kalau kayak gitu-gitu kan lu kan udah drop tuh ya, udah drop gitu kan, ada something drop gitu loh kan, gara-gara partner lo drop gitu, lo sebagai waktu itu jadi penyiar gitu ya, gimana sih bisa membuat supaya pemirsa itu merasakan bahwa suara lo tuh nggak drop? Ada nggak caranya atau ada usaha effortnya gitu nggak lo? Kalau suara pasti gue usahakan tidak akan drop. Cuman masalahnya Mas pernah ada bintang tamu artis yang berkesan nggak buat lo? Ya ini lagi ditanyain Por, lagi ditanyain. Ini lagi diobrolin. Sutradara besar, inisial GN. Masalahnya waktu itu bener-bener gue truly honestly gue merasa nggak dihargain sama partner gue waktu itu. Gue nggak tahu ya, nggak tahu, pokoknya entah di pikirannya dia apa, pokoknya dia amat sangat menguasai acara itu, dan gue tidak kayak nggak dibikin kayak nggak dibikin kesempatan untuk ngomong 1 menit pun. Kurang ajar banget. Biasa. Dan itu dan akhirnya dikasih juga waktu sama dia. Oke, gimana? Asli kamu mau nanya gini-gini. Itu tuh udah last minute yang udah tinggal mau sign off bye gitu loh. Dan gue tinggal udah males, udah gue diem aja akhirnya. Enggak, udah cukup, gue gituin aja. Oke, yaudah ya mas, gini nih. Thank you waktunya, bla bla bla. Udah bisa ngobrol sama kita bareng-bareng, gitu-gitu. Jadi ya udah, oke, I know you. Gitu aja, udah. Mau gimana? Iya, paham. Berarti menarik juga ya, gue pikir. Tapi kan itu, waktunya itu emang di segmentasinya lu. Maksudnya di prime time-nya dia, apa di prime time-nya lu gitu loh? Kebetulan, kebetulan waktu itu kita kan prime time sore. Jadi nggak ada waktu buat gue atau buat dia, kan memang hasilnya kan kita tandem kan, harusnya ya TikTok aja gitu kan, nggak, kalau menurut gue nggak harus semuanya dia megang gitu loh, ibaratnya gitu. Beneran gue nggak ada kesempatan sedikit pun untuk diajak kesempatan untuk nanya gitu loh ke si narasumber ini gitu. Setuju. Oke. Udah 59 menit. Tinggal berapa detik lagi nih? Ya, seneng banget Jul. Lu sih ngomongin Puri sama Ipan melulu. Makanya jadi kayaknya perlu episode kedua nih, gitu. Nanti